Oke, jadi ini adalah keyboard terbaru dari Pressplay Apollo 61 Lite. Yang berarti keyboard ini punya total 61 key dan mungkin lebih sering kita dengarnya itu di 60% layout keyboard. Ini adalah produk revive-nya dari Apollo series dan sesuai dengan nama Lite-nya, yaitu berarti banyak yang dipangkas dari versi sebelumnya. Tapi sebenarnya ada beberapa poin dari keyboard ini yang bisa dibilang cukup menarik yang akan kita bahas nanti lebih lanjut. Yang versi pertamanya dulu ada Bluetooth jadi bisa wireless, lalu yang versi 2-nya juga bisa wireless dan pakai case yang udah aluminium. Yang sekarang cuma pakai kabel aja dan materialnya dari plastik yang transparan gitu jadi kayak ala-ala polikarbonat. Dan yang sekarang mountingnya pakai gasket biar kekinian juga. Dan jumlah gasketnya itu banyak banget. Nanti kita akan lihat lebih lanjut detailnya. Pertama-tama di paket penjualannya kita dapat manual book, kartu garansi, lalu di sini ada switch puller juga dan kabel braided yang warnanya silver kayak gini. Dan untuk keyboard yang warna hitam dikasih kabel yang warna hitam juga kayak gini. Jujur kabelnya ini kelihatan murahan gitu dan gue suggest buat pakai kabel yang lain aja. Kalian bisa beli di luar atau dari Pressplay juga. Mereka ada jual coiled kabel yang warnanya cakep-cakep dan bisa disesuaikan dengan tema setup kalian. Lalu tentunya ada keyboardnya itu sendiri yang sekarang dia pre-build-nya langsung pakai switch terbaru dari Pressplay. Ada dua macam, yang linear dan yang tactile. Yang linear Pressplay Ivory namanya dan yang tactile namanya Pressplay Salmon. Yang sebenarnya gue notice ini switch-nya mirip kayak Ajas Blue Sky yang kemarin dipakai di Rover 84 Lite. Tapi Pressplay ada klaim bilang ini switch yang berbeda. Kebetulan di sini gue dikirimin dua keyboard sama Pressplay warna putih dan hitam. Yang putih ini pakai switch yang linear dan yang hitam ini pakai switch Salmon Tactile dari Pressplay. Jadi kita bisa langsung tes suaranya. Untuk switch yang tactile ini dia cukup berasa dari segi tactile-nya, walaupun kalau diketik itu masih ada smooth-smoothnya gitu ya. Dan gue nggak tahu kenapa di keyboard ini gue suka sama suara yang dari tactile ini, lebih enak suaranya dibanding yang linear. Tapi walaupun begitu gue all the way suka sama switch yang linear. Dan switch yang linear dari Pressplay ini benar-benar smooth dan enteng banget buat diketik. Bahkan gue pakai switch yang linear ini untuk bikin script video ini. Dan memang yang linear ini bikin gue lebih nyaman untuk ngetik. Cuma karena gue biasanya pakai keyboard yang minimal itu di 65% layout. Ketika gue ketik memang belum begitu terbiasa sama layout 60% kayak gini yang nggak ada dedicated arrow key-nya. Yang biasanya kalau gue mau pencet arrow kanan itu ada di paling ujung kanan bawah sini. Tapi ini right arrow key-nya ada di tombol kontrolnya. Dan di box sayangnya juga kita nggak dikasih alternatif keycaps arrow key, jadi kita nggak bisa ganti di sini. Dan di sini kita juga cuma dapat keycaps bawaan yang versi Windows-nya aja. Padahal untuk pengguna MacBook sebenarnya keyboard ini udah support mode yang Mac, tinggal pencet Fn plus S aja. Dan untuk balikin ke mode Windows-nya itu tinggal pencet Fn plus A. Tapi keyboard ini sangat cocok buat gamers yang main game FPS. Seperti yang kita tahu, kadang tuh pemain FPS keyboardnya tuh bisa miring 70 derajat atau bahkan 90 derajat gitu ya. Dan bikin space untuk mouse-nya jadi lebih luas lagi. Cocoklah untuk orang yang suka ngeflick dan pakai sense yang rendah. Lalu di sini juga ada Windows lock-nya, tinggal pencet Fn plus Windows key yang bisa preventif nggak sengaja kalau ketekan Windows key-nya yang kadang kita tuh nggak sengaja pas kita lagi main dan itu kadang bikin kita annoying. Dan di sini juga gue tes ghosting key dan semuanya udah aman. Jadi kalau kita pencet semua key secara bersamaan, semua key-nya itu register dengan baik. Jadi ya gue bisa bilang kalau keyboard ini emang cocok banget buat gamers. Keyboard ini udah integrated sama software VIA juga, yang seperti di awal tadi gue sempat bilang kalau mungkin ini jadi
unique selling point atau poin yang menarik dari keyboard ini karena udah integrated sama VIA. Buat kalian yang belum pernah pakai VIA, gue akan tunjukin sedikit cara pakai VIA itu gimana. Kalian bisa ketik VIA software di Google atau langsung ketik usevia.app dan voila, kalian udah langsung masuk ke software VIA-nya itu. Dan di sini kita langsung ke detect keyboardnya Apollo 61. Tapi kita harus masukin JSON filenya dulu yang kalian bisa download aja. Linknya udah gue kasih di kolom deskripsi di bawah. Begitu udah download JSON filenya, kita masuk ke design, klik load, dan masukin file JSON-nya. Setelah itu kita bisa atur-atur semuanya mulai dari remap key, macro key, sampai setting lighting RGB-nya juga. Tapi untuk setting lighting-nya kalian nggak perlu pakai software-nya juga, kalian juga bisa setting langsung dari keyboard-nya, asal kalian baca dengan lengkap sesuai dengan buku panduannya. Oke, jadi gue akan coba bongkar keyboard ini dan kita akan lihat dalamnya itu seperti apa. Tapi sebelum gue bongkar, gue pengen jelasin dulu dari eksterior keyboard ini. Oke, jadi ini keyboardnya dan hal yang paling kita notice pertama kali di mata kita pasti ada di gasketnya yang warna oranye-oranye ini yang jumlahnya lumayan banyak. Lalu di atas kiri sini ada diffuser LED yang kelihatan kalau misalkan kita lagi nyalain RGB-nya. Dan sebenarnya itu aja sih kalau di bagian depan, dan yang warna hitam ini dia sama aja, cuma karena warna hitam jadi dia nggak begitu kelihatan gasketnya yang warna oranye-oranye di dalamnya ini. Dan di belakangnya sini dia cuma ada tulisan Apollo 61 Light. Lalu dia punya rubber feet ya, totalnya ada 4. Dan kalau yang warna hitam, rubber feetnya warna hitam. Dan yang warna putih, itu rubber feetnya warna putih juga. Dan dia juga punya 2 level height adjustment di sini, yang bawahnya itu udah ada rubbernya juga, yang bikin keyboard ini steady mau di ketinggian manapun. Dan surprisingly ini rubber feetnya mantap. Lalu kita dapat keycaps yang PBT double shot. Di sini sih bukan yang kasar gitu ya tipenya, masih smooth aja pas kita pegang kayak gini. Dan secara quality sih dia biasa aja ya, nggak bagus-bagus amat, tapi ya dengan budget segini sih udah bagus lah keycaps ini. Dan untuk size fontnya gue suka, dia nggak gitu gede dan lokasinya itu ada di atas kiri sedikit, bukan di tengah. Dan ya fontnya masih pas-pas aja di keyboard ini dengan compact layout 60%. Dan untuk logonya semuanya konsisten, nggak ada yang mencong-mencong, gue suka. Lalu untuk non-alpha kayak escape, tab, caps lock, shift, control, dan lain-lain, itu fontnya juga pilihannya tepat, minimalis, dan gue suka. Dan untuk keyboard yang warna hitam atau putih, dia keycapsnya sama aja warnanya. Nggak putih-putih banget, dia itu kayak rada sedikit broken white gitu ya. Dan ya masih masuk-masuk aja sama warna keyboardnya. Lalu mereka juga udah pakai kedua switch terbaru dari Pressplay, Ivory dan Salmon, linear dan tactile, yang keduanya ini udah sama-sama enak dan smooth pas kita pencet. Mereka juga udah pre-loop dan mini mobile karena udah punya housing di stemnya. Udah shine through RGB juga karena bahannya yang transparan kayak gini. Dan di bawahnya dia 3 pin. Walaupun 3 pin nggak apa-apa lah ya, namanya juga switch budget, dan di harga range gini masih make sense saja. Tapi walaupun begitu, dia punya PCB yang udah 5 pin dan south facing, jadi kalian bisa ganti-ganti switchnya. Dan di sini dia punya stabilizer yang tipenya itu plate mount, jadi gampang kalau mau digonta-ganti nantinya. Tapi yang ini pun gue ngerasa udah smooth, no rattle, no ticking, udah pre-loop juga, tinggal pakai aja yang ini udah enak. Jadi itu aja yang bisa dibahas dari luarnya, dan kita akan coba bongkar keyboardnya. Bongkar keyboardnya agak susah ya, lumayan keras, jadi hati-hati aja kuku kalian patah. Makanya gue selalu saranin beli tweezer kayak gini untuk bantu congkel keyboardnya. Gue sih beli pribadi merek Daily Tool, dan ini udah langsung sepaket, dapat isinya 3. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dalam keyboardnya kita dapat PC plate yang tadi gue udah mention. Ada total 16 gasket socks yang gue rasain sih nggak soft-soft amat ya sebenarnya. Lalu ada porant sheet yang lumayan tipis, which is nice-nice aja menurut gue. Lalu kita dapat switch pad, PCB, flex cut, case foam, dan terakhir ada Type-C yang udah pakai daughter board. Di sini walaupun udah pakai semua config foamnya, ruangnya itu masih ada. Bukan yang tipe padat gitu, jadi masih bisa kalian mod biar makin enak lagi suaranya. Oke, jadi itu review 2 keyboard ini ya, dan
So far gue udah pakai ini 2-3 hari sih, gue ngerasa ini nyaman-nyaman aja, enak banget, smooth. Buat dipakai typing lama juga enak banget, walaupun awalnya gue nggak terbiasa gitu ya sama arrow key-nya, tapi makin lama gue jadi terbiasa juga. Entah kenapa gue lebih suka yang warna putih ini, karena lebih mirip polikarbonat mungkin ya. Dan kelihatan lebih mahal aja dibanding yang warna hitam ini. Tapi kalau warna itu balik lagi ke selera kalian masing-masing. Ya gue rasa untuk keyboard yang 60% layout dengan gasket mount dengan kualitas seperti ini dan dengan harga yang menurut gue masih decent di sekitar 500.000, menurut gue sih masih decent aja dengan kualitas yang mereka tawarkan. So gimana menurut kalian tentang dua keyboard ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian masih mau bertanya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Semua link gue taruh di kolom deskripsi kayak biasa. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu di video selanjutnya. So, sekian dari Geek Fan.